Kita semua ngejar duit. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebetulnya kita ini ngejar apa? Mobil lebih keren, rumah lebih gede. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua itu. Kita akan ungkap satu-satunya hal yang benar-benar berharga yang bisa dibeli pakai uang, dividen tertinggi yang sesungguhnya. Nah, ini dia, ide utamanya. Anggap aja ini bintang pemandu kita. Kemampuan buat ngelakuin apa yang kita mau, kapanpun kita mau, sama siapapun yang kita mau. Inilah kebebasan sejati. Dan uang, ya uang itu cuma alat buat sampai ke sana. Kita semua tahu godaannya kan? Ngelihat mobil baru tetangga atau liburan mewah temen di medsos terus mikir, wah gue juga pengen tuh. Tapi kita sering banget lupa sama nilai terbesar dari uang. Bukan buat beli barang, tapi buat beli kendali atas aset kita yang paling nggak ternilai, waktu kita. Oke, sekarang kita gali lebih dalam ya. Ide ini tuh bukan cuma filosofi keren-kerenan aja loh. Ini benar-benar didukung sama penelitian psikologis yang kuat tentang apa sih yang bikin manusia puas sama hidupnya. Jadi, ceritanya dulu di tahun 1981, ada seorang psikolog namanya Angus Campbell. Dia penasaran banget dan mulai bertanya, apa sih yang beneran bikin orang bahagia? Dia nggak tertarik sama apa yang salah sama kita, tapi justru sebaliknya. Apa yang bikin hidup ini terasa berarti? Dan kesimpulan si Campbell ini, wah benar-benar mengejutkan. Setelah dia ngulik semua datanya, dia nemuin kalau prediktor kebahagiaan yang paling kuat itu bukan gaji kamu, bukan di mana kamu tinggal atau seberapa tinggi sekolahmu, tapi cuma satu hal sederhana, perasaan bahwa kamu pegang kendali atas hidupmu sendiri. Jadi, ya ini intinya. Definisi kekayaan yang seharusnya kita kejar itu bukan angka di rekening bank, tapi seberapa besar kebebasan yang kita punya. Kemampuan buat milih jalan hidup kita sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, ini membawa kita ke sebuah teka-teki yang menarik banget. Kalau punya kendali bikin kita bahagia dan uang bisa beli kendali itu, harusnya kita sekarang jauh lebih bahagia dari sebelumnya kan? Tapi data justru nunjukin cerita yang beda banget. Pertanyaan ini mungkin kedengeran familiar banget ya buat kita. Kita hidup di zaman paling makmur dalam sejarah. Tapi kok rasanya cemas dan stres ada di mana-mana? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Coba deh kita lihat buktinya. Lihat data ini. Di Amerika Serikat, pendapatan rata-rata keluarga ini udah disesuaikan sama inflasi ya. Itu naik lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 50-an. Secara teori harusnya hidup kita jauh lebih nyaman dong. Tapi, lihat ini. Survei Gallup tahun 2019 nemuin kalau 55% orang Amerika ngerasa sangat stres. Angka ini jauh di atas rata-rata global yang cuma 35%. Jadi, kekayaan naik, tapi kebahagiaan nggak ikutan naik. Nah, ini dia paradoksnya. Jadi, di mana masalahnya? Jawabannya mungkin ada di sifat pekerjaan kita yang udah berubah total. Yang tanpa kita sadari, udah ngerampas kendali yang seharusnya kita miliki. Dulu kerjaan itu sifatnya fisik. Kamu kerja di pabrik, jam kerja selesai, yaudah kamu pulang, kerjaan beres. Alat-alatmu ditinggal di pabrik. Nah sekarang, kebanyakan dari kita ini pekerja pengetahuan. Alat kita itu otak kita sendiri, yang ya kita bawa kemana-mana. Batas antara kerjaan dan hidup pribadi jadi kabur banget. Dan pergeseran ini bukan cuma perasaan doang loh, angkanya beneran ada. Hampir 80% dari kita sekarang punya pekerjaan yang bergantung sama otak kita. Buat ngambil keputusan, buat ngelayanin orang lain. Kita bukan lagi pekerja kasar, kita pekerja otak. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Karena kerjaan kita ada di kepala kita, dan teknologi bikin kita bisa selalu nyambung, kerjaan itu jadi kayak nggak pernah bener-bener selesai. Kita bisa aja terus mikirin proyek pas lagi makan malam, pas lagi nidurin anak, atau bahkan pas kebangun tengah malam. Rasanya kayak kita kerja 24 jam nonstop. Sekarang, yuk kita lihat gimana ini semua kelihatan di dunia nyata lewat 2 cerita yang beda banget. Sebuah kisah tentang kontrol yang hilang, dan satu lagi tentang kontrol yang berhasil direbut kembali. Penulis buku ini pernah cerita pengalamannya magang di sebuah bank investasi. Gajinya fantastis, pekerjaannya menantang banget. Tapi ada satu masalah besar, dia sama sekali nggak punya kendali atas waktunya. Bisa pulang sebelum tengah malam aja udah mewah banget rasanya. Pengalaman ini begitu menyiksa sampai akhirnya dia berhenti cuma dalam waktu sebulan. Nah, perasaan gak berdaya ini ada namanya reaktansi. Itu semacam perlawanan alami kita pas kita ngerasa kebebasan kita direnggut. Ngerjain sesuatu yang kamu suka, tapi dengan jadwal yang gak bisa kamu kontrol, itu rasanya bisa sama buruknya kayak ngerjain sesuatu yang kamu benci. Sekarang coba kita bandingkan sama cerita yang lain.
Seorang pengusaha bernama Derek Sivers. Dia ngambil jalan yang beda 180 derajat. Dia nggak ngejar gaji gede. Sebaliknya, dia ngejar sesuatu yang jauh lebih berharga. Di usia 22 tahun, Derek Sivers udah berhasil nabung sejumlah ini. Ya, bukan jumlah yang bakal bikin kamu masuk daftar orang terkaya, tapi buat Derek, itu adalah harga dari satu hal yang paling penting, kebebasan. Gini cara dia ngelakuinnya. Dia kerja dengan upah minimum, hidup super hemat, dan dalam 2 tahun dia punya cukup uang buat berhenti kerja dan jadi musisi penuh waktu. Dia membeli kendali atas waktunya. Itulah momen di mana dia merasa kaya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, dari orang-orang yang udah hidup paling lama, dan melihat kembali apa sih yang benar-benar penting pada akhirnya. Seorang ahli gerontologi, Carl Pilimer, mewawancarai 1.000 lansia tentang pelajaran hidup terpenting mereka. Dan yang luar biasa adalah apa yang mereka bilang nggak penting. Nggak ada satupun yang bilang kalau kamu harus kerja sekeras mungkin buat cari uang. Nggak ada juga yang bilang kamu harus lebih kaya dari tetanggamu. Sebaliknya, inilah yang mereka hargai di akhir hidup mereka. Hubungan, tujuan hidup, dan waktu. Waktu berkualitas tanpa rencana sama orang-orang yang mereka sayang. Anak-anakmu tuh nggak butuh uangmu sebanyak mereka butuh kamu. Butuh kehadiranmu. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Kekayaan sejati itu bukan soal kemewahan, tapi soal kendali atas hari-harimu. Jadi lain kali kamu mikirin tujuan finansialmu, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah ini bakal beliin gua lebih banyak barang atau bakal beliin gua lebih banyak kebebasan? Pilihannya ada di tangan kita.